Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya dibentuk oleh tangan Sang Perajin. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin hidupnya berhasil. Kita ingin doa dijawab, keluarga diberkati, pelayanan dipakai Tuhan, usaha berkembang, dan masa depan menjadi lebih baik. Namun seringkali kita ingin semuanya terjadi dengan cepat. Kita hidup di zaman yang serba instan, makanan instan, belanja instan, informasi instan. Tanpa sadar kita juga ingin Tuhan bekerja secara instan. Padahal Tuhan adalah Sang Perajin Agung. Ia lebih mementingkan proses daripada kecepatan. Hari ini kita belajar melalui seorang perajin tembikar. Sang perajin tidak pernah bekerja tergesa-gesa. Bayangkan seorang perajin tua, tangannya sudah dipenuhi kerutan. Namun setiap sentuhannya penuh ketelitian. Di depannya ada sebongkah tanah liat. Tanah liat itu tidak memiliki bentuk, tidak indah, tidak berguna. Tetapi di mata sang perajin, ia sudah melihat sebuah tempayan yang indah. Begitulah Tuhan melihat kita. Ketika orang lain melihat kelemahan kita, Tuhan melihat potensi. Ketika orang lain melihat kegagalan, Tuhan melihat masa depan. Yeremia 18 menceritakan bahwa Tuhan membawa Nabi Yeremia ke rumah tukang periuk. Di sana Tuhan berkata, "Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Artinya hidup kita sedang dibentuk, belum selesai, masih dalam proses. Seorang anak kecil pernah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa Tuhan belum menjawab doa kita?" Ayahnya menunjuk seorang petani, "Lihat sawah itu. Benih baru ditanam kemarin, apakah besok sudah panen? Tidak. Karena segala sesuatu membutuhkan proses, demikian juga Tuhan. Sedikit kehilangan fokus dapat merusak bentuk." Ketika perajin mulai lelah, tanah liat mulai bergelombang. Mengapa? Karena pikirannya mulai terpecah. Begitulah hidup kita. Saat kehilangan fokus kepada Tuhan, hidup mulai bergelombang. Mulai muncul emosi, iri hati, kecewa, marah, dan putus asa. Masalah besar seringkali dimulai dari hati yang tidak dijaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Contoh dalam Alkitab, Petrus berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia berjalan. Begitu melihat ombak, ia tenggelam. Masalahnya bukan ombak, masalahnya fokusnya berubah. Begitu pula kita. Sang perajin berhenti sejenak. Inilah bagian yang sangat indah. Saat melihat bentuknya mulai berubah, perajin tidak marah, tidak membanting tanah liat, tidak memaksakan diri. Ia berhenti, menarik napas, menenangkan diri, lalu melanjutkan pekerjaannya. Inilah pelajaran besar. Kadang-kadang kita perlu berhenti, bukan menyerah, tetapi berdoa di dalam Tuhan. Berdiam di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Dalam kehidupan, saat emosi jangan langsung berbicara. Saat marah jangan langsung mengambil keputusan. Saat kecewa jangan langsung meninggalkan pelayanan. Belajarlah tenang. Pembentukan membutuhkan kesabaran. Tempayan itu tidak langsung selesai, ada proses. Dibentuk, dikeringkan, dibakar, baru dipakai. Begitulah Tuhan membentuk kita. Ada masa menunggu, menangis, gagal, belajar, bangkit. Semua itu bagian dari pembentukan. Yakobus berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena pencobaan menghasilkan ketekunan."
Kita boleh belajar dari Yusuf. Yusuf mendapat mimpi umur 17 tahun, tetapi menjadi penguasa sekitar umur 30 tahun. Ada proses 13 tahun menjadi budak, dipitnah, dipenjara, dilupakan, namun semua itu membentuk karakter Yusuf. Pembakar tidak bertujuan menghancurkan. Tempayan akhirnya masuk tungku. Api sangat panas, tetapi api bukan musuh. Api menyempurnakan, begitu pula pencobaan. 1 Petrus berkata, imanmu diuji lebih mahal daripada emas. Api kehidupan membuat iman menjadi murni. Emas murni hanya diperoleh melalui api. Demikian juga orang percaya. Karakter tidak lahir di zona nyaman. Karakter lahir dalam proses. Hasil akhir sangat indah. Saat tungku dibuka, tempayan sempurna tidak retak, kokoh, indah, bermanfaat. Demikian pula Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semuanya dipakai Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Sang Perajin. Tuhan tahu apa yang sedang Ia kerjakan. Jangan keluar dari proses, jangan berhenti karena lelah. Belajar mengendalikan diri, orang yang mampu menguasai dirinya lebih besar daripada pahlawan. Tetap fokus pada Tuhan. Jangan biarkan dunia mengalihkan perhatian kita. Bersyukur dalam setiap musim. Baik musim hujan maupun musim panas, Tuhan tetap bekerja. Seorang wanita melihat 2 batu besar, yang satu kasar, yang satu menjadi patung indah. Ia bertanya kepada pemahat, mengapa batu itu menjadi patung sedangkan yang satu tetap kasar? Pemahat menjawab, karena batu yang menjadi patung rela dipukul ribuan kali. Demikian pula hidup kita. Kadang Tuhan mengizinkan proses yang tidak nyaman, namun hasil akhirnya jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah tanda liat di tangan Sang Perajin Agung. Mungkin hari ini ada yang sedang berada di tahap dibentuk. Tuhan sedang mengubah kebiasaan, karakter, dan cara berpikir kita. Mungkin ada yang sedang dikeringkan. Rasanya doa belum dijawab, pelayanan terasa sepi, dan hidup seperti tidak bergerak. Ingatlah, masa pengeringan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi tahap agar kita siap menghadapi proses berikutnya. Mungkin ada yang sedang berada dalam tungku, tekanan hidup, sakit, masalah keluarga, atau pergumulan ekonomi membuat hati terasa panas. Jangan takut. Api yang diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan dan memurnikan kita. Jangan terburu-buru keluar dari proses Tuhan. Jangan membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Sang Perajin tahu kapan harus menekan, kapan harus melembutkan, kapan harus menghentikan putaran, dan kapan harus memasukkan kita ke dalam tungku. Jika kita tetap percaya, bersabar, dan menguasai diri, pada waktunya Tuhan akan menghadirkan hasil yang indah. Hidup kita akan menjadi tempayan yang bukan hanya kuat terhadap berbagai keadaan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu marilah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah tangannya terus membentuk kita hingga menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 23. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Karena Engkau Sang Perajin Agung yang dengan sabar membentuk kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami sering tidak sabar, mudah mengeluh dan ingin keluar ketika proses yang sedang Engkau izinkan. Ajar kami untuk memiliki hati yang tenang, menguasai diri dan tetap percaya kepadamu. Bentuk karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, gereja kami, dan setiap orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.